Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat red velvet cake yang rasanya sangat enak banget. Dan buatnya pun juga mudah. Selain itu, rasanya itu benar-benar lembut dan enak banget. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana aku membuat red velvet ini, nonton terus videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada bahan A yang terdiri dari 8 sendok makan gula pasir, disusul 4 butir telur, dan 1 sendok teh SP. Nah, bahan A ini adalah bahan untuk dimixer nantinya. Lanjut ke bahan berikutnya, di sini ada 10 sendok makan terigu, kemudian 2 sendok makan coklat bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Nah, bahan-bahan yang ini akan kita ayak nantinya. Selanjutnya 100 gram mentega, kalau nggak ada boleh pakai margarin. Kemudian 40 gram coklat batang yang putih. Dan yang terakhir pewarna makanan, ini saya pakai yang merah tua. Nah, untuk ketiga bahan ini nantinya akan kita cairkan dengan cara ditim. Oke teman-teman, sekarang kita mau ke tahap pembuatan. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu mentega, kemudian coklat batang, ini yang warna putih, sebelumnya juga sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian untuk pewarna makanannya, di sini saya menggunakan 1,5 sendok makan. Kita campurkan seperti ini. Dan ini akan kita cairkan dengan api sedang saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk biar lebih cepat melelehnya. Nah, ini sudah meleleh semua, tapi saya mau kasih 1 sendok makan pasta coklat. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya teman-teman. Biar warnanya itu tidak terlalu merah mencolok, makanya saya kasih pewarna coklat. Nah, seperti ini. Jika sudah mencair semua, kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke tahap selanjutnya, untuk bahan-bahan keringnya itu seperti terigu, kemudian coklat bubuk, dan juga baking powder. Ini akan kita ayak semua, biar tidak ada gerindilan lagi dari tepung itu sendiri. Nah, jika sudah, ini sudah semua, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang tahap selanjutnya yaitu pecahkan 4 butir telur di dalam wadah seperti ini. Kemudian masukkan gula pasir dan juga SP. Untuk SP-nya boleh diganti TBM ya, teman-teman. Nah, kalau ketiga bahannya itu sudah masuk semua, kemudian ini akan kita mixer. Mixer dengan menggunakan speed yang paling tinggi sampai telurnya itu berwarna putih, mengental, dan juga mengembang. Kalau nggak ada mixer, bisa dikocok menggunakan whisker ya teman-teman. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu akan lebih capek juga sih sebenarnya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, ditandai dengan warnanya yang benar-benar sudah putih pucat dan mengembang. Selain itu teksturnya juga sudah agak kaku seperti ini. Ini berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Masukkan sedikit demi sedikit saja, jangan langsung semuanya ya teman-teman. Lalu ini akan kita mixer, tapi menggunakan speed yang paling rendah saja.
jika sudah agak tercampur seperti ini, kemudian masukkan lagi bahan keringnya itu ke dalam adonan telur, lalu mixer kembali, begitu seterusnya sampai si terigunya ini habis. Ini tepungnya sudah masuk semua ya teman-teman. Kemudian ini akan saya matikan mixernya dan akan saya lanjut dengan menggunakan spatula. Di sini saya akan lanjut meratakan adonannya ini, tapi dengan menggunakan spatula. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, jika sudah merata seperti ini, langkah selanjutnya adalah tambahkan mentega dan pewarna makanan yang sudah kita cairkan sebelumnya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan memasukkannya itu langsung semua, tapi perlahan atau sedikit demi sedikit saja. Sambil diaduk-aduk hingga merata dan kita mendapatkan warna merah yang kita inginkan. Dan untuk semua bahan-bahan pembuatan red velvet ini, kalian bisa cek di description box ya. Ini warnanya sudah merata, kemudian teksturnya juga sudah cukup ya teman-teman. Dan untuk menteganya itu tidak saya gunakan semua, masih sisa seperti ini. Di sini saya udah siapkan juga loyang bulat yang saya olesi dengan margarin, kemudian bagian bawahnya itu saya alasi dengan kertas roti biar lebih mudah nanti melepaskannya. Kemudian langsung aja kita tuang adonan red velvetnya ini ke dalam cetakan. Tuang langsung semuanya aja ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk kita hentak-hentakan beberapa kali biar udara atau uap yang terperangkap di dalam adonannya itu bisa keluar. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus. Di sini kukusannya sudah saya siapkan sebelumnya dan kita masukkan adonannya. Ini akan kita kukus kurang lebih 25 menit sampai si red velvetnya ini matang. Setelah kurang lebih 25 menit, ini hasilnya ya teman-teman, ini sudah matang sempurna. Bisa kita cek dengan menggunakan tusuk lidi seperti ini. Jika sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah matang. Nah teman-teman, sebelum saya lepaskan red velvetnya ini dari loyangnya, saya iris dulu menggunakan pisau di area pinggirannya seperti ini, biar nanti pada saat dilepas, dia akan lebih mudah terbukanya. Kemudian kita siapkan alas dan langsung aja kita tuang adonannya. Nah, seperti ini dan akan kita buka. Ini masih panas ya teman-teman, jadi saya mau pakai tisu. Pelan-pelan biar tidak rusak. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Sudah terlepas dengan sempurna. Nah, teman-teman, karena red velvetnya itu mau saya buat menjadi 3 lapisan, makanya ini kuenya akan saya bagi menjadi 3 bagian dan akan saya potong menggunakan pisau roti seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak ada pisau roti atau nggak mau repot membaginya menjadi 3 seperti ini, nah pada saat mau dikukus, bagi 3 aja adonannya. Kemudian kukus per 10 menit tiap loyangnya. Nah, ini udah
Selesai ya satu lapisannya seperti ini dan akan saya lanjutkan dengan lapisan kedua. Oke, lapisan kedua sudah saya dapatkan juga. Berarti ini udah terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Untuk toppingnya itu nanti kita akan pakai serbuk dari kuenya itu sendiri. Nah, jadi kalau ada bagian yang kurang rata, akan kita ambil seperti ini, iris secara tipis-tipis saja. Nah, yang ini juga mau saya ambil ya teman-teman, bagian atasnya saya iris tipis seperti ini. Pokoknya untuk toppingnya itu kalian bisa ambil dari serbuk kuenya, dari bagian kuenya itu sendiri dengan cara kalian iris, kalian ambil sebagian yang nggak rata. Ini udah semua, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian jangan lupa nanti kita hancurkan seperti ini biar berbentuk seperti serbuk. Lanjut ke tahap selanjutnya, di sini saya mau olesi menggunakan whipped cream. Ini whipped creamnya saya buat sendiri ya teman-teman. Untuk cara buat whipped creamnya bisa kalian cek postingan saya sebelum pembuatan kue ini. Nah, ini akan saya ratakan menggunakan pisau roti lagi. Kita ratakan hingga semua atasannya itu tertutupi. Kalau sudah rata, kemudian kita tambahkan lapisan kedua dan kita beri lagi whipped cream di atasnya. Lalu ini akan saya ratakan lagi menggunakan pisau roti. Nah, ini juga sudah merata dan kita akan tambahkan dengan lapisan ketiga. Dan kita tambahkan lagi whipped cream di atasnya. Sama halnya seperti tadi, ini akan kita ratakan lagi dengan menggunakan pisau roti. Nah, ini bagian atasnya juga sudah tertutupi semua dengan whipped cream. Kalau nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa, karena nanti akan tertutupi dengan toppingnya. Area pinggirannya di sini juga saya udah olesi dengan whipped cream ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tambahkan topping dari serbuk kue yang sudah kita ambil tadi. Lalu kita taburi di atasnya hingga tertutupi dengan merata. Nah, ini dia red velvetnya sudah siap kita sajikan. Kemudian ini akan kita potong terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari pemotongannya aja kerasa banget ya teman-teman. Kuenya itu sangat empuk dan lembut. Ini akan saya potong satu bagian aja. Nah, ini dia hasil red velvetnya sudah jadi. Lalu ini akan saya taruh di atas piring seperti ini. Dan red velvetnya sudah siap dinikmati. Lebih enak lagi kalau dalam keadaan dingin ya teman-teman. Oke, itu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan yang terpenting subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.